aya di handap teh nu masang baligo cek urang ge. Jujur, amanah, tablik, patah, ada sih nyalon bupati, rek nyalon nabi. Sampurna gitu. Si mah bobo rek nyalon nabi. Karena ieu pilkada lemah cai, tanah kelahiran gitu kan. Mun mah misalnya kita ingin nanya kan misalnya Kang ari abi kudu milih pamimpin teh nu kumaha nu mana. Faktor atau indikator yang paling gampang aja misalnya buat si masyarakat itu menilai naon sih nu ditinggali. Apa idenya? Oke. Kan kuna teh demokrasi teh ngadu ide, lain ngadu gambar, ngadu baligo. Idena naon? Ya. Hubunganna teh kuat pisan. Maneh sarakola, kolot maneh arusaha, ieu teh deukeut pisan jeung kebijakan publik. Jadi lamun salah gagal milih, maneh bakal berkonsekuensi penderitaan yang panjang. Kalau nggak mau salah memilih Bupati Garut, tonton Garut Memilih. Ieu channel Lela Joana mun boga kuat. Oke, kurang bahas naon atuh Om ya. Oke, terima kasih. Pertama, jadi ini episode pertama ya. Episode pertama menghadapi pilkada. Oke, episode pertama menghadapi Pilkada Garut. Jadi sebetulnya saya agak heran tadi kan pas tiba-tiba Garut Memilih, wah alhamdulillah ya, ada Alpas gitu aja. Dan terpilih dong sebagai pembuka. Almukan. Cuman kayaknya itu yang harus dipastikan tuh datang sini tuh sebagai ustad, sebagai manusia politik atau sebagai aktivis karena Bapak ieu labelna loba. Betul. Kamari terakhir sih orang kritikus. Oke. Tambahan kritik cinta Kritikus. Jadi saya muji gitu. Ya, jadi di konten Garut Memilih memang kedepannya kita bakal sedikit banyak mengulas ya. Betul. Tentang Pilkada Garut yang hari ini mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi ya. 2024, 2029 kita Peren Garut akan memilih calon pemimpin atau pemimpin Garut yang akan ke depan. Tentunya bahwa ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk menentukan arah kemana ya Garut yang sudah umurnya itu 200 sekian tahun. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Jadi mungkin dari teman-teman Garut Update sendiri berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat gitu. Jangan sampai kalau misalnya kemarin-kemarin kita buta tentang saha sih pemimpin orang atau anu biasanya teh akhirnya teh bisa mengkritik karena geus jadi gitu kan. Nah, nama kan kita yang punya hak suara ini kan bisa menentukan kumaha sih calon pemimpin yang dibutuhkan oleh Garut gitu. Nah, karena memang kebetulan hari ini tuh kita sudah mengalami kekosongan menurutnya secara pemerintahan yang akhirnya ada PJ Bupati yang menjabat sudah hampir 100 hari. Kita nanti bertanya juga nih apakah ada perubahannya atau tidak gitu kan misalnya. Atas PJ ini gitu. Gitu kan. Berarti setelah Bupati terpilih yang kemarin Rudi Gunawan dan Helmi lengser, sekarang ada jeda 9 bulan atau 10 bulan kurang lebih dan kita akan menghadapi pilkada. Cik kira-kira sebagai rakyat misalnya teh gitu kan yang tadi yang ngerasa kemarin aya nu geus milih ternyata beci mah kieu atau kumaha. Enak kan kesempatan kan. Kudu masih mencari atau di mana karena yang kita tahu bahwa sekarang baligo udah rame nya geus berseliweran di mana-mana nih. Dari milenial sampai kolonial. Dari milenial sampai kolonial bahkan ada yang dikenal ada juga yang tidak. Sekiranya ada apa sih tolak ukur ketika kita harus bisa menentukan calon pilihan untuk pemimpin Garut di masa depan? Berat ini pertanyaan Guream kerasnya dongeng gitu nya kayaknya gimana heula ngobrolna Garut teh naon sih sebenarnya arapal teh Garut ini Garut teh naon aya sedikit nyatut liriknya musik si Pidi Baiknya Garut bagiku bukan hanya sekedar teritorial. Bahwa Garut tentu saja urang-urang kan bukan hanya teritori, Pak. Aya cinta, aya kanyaa, aya ceurik, aya bunga. Keur urang. Teritori kan hanya wilayah. Di jero nanti aya makhluk-makhluk tiga urang. Maka tentu saja bicara Garut ke orang-orang anu ngeusian di jero nah dengan umur urang wae gitu kan memang urang teh Garut geus aya. Tentu saja
penuh rasa kadedeh kalemah cai atas tanah air yang kita ada di dalamnya. Terus orang tanya deui, ari Garut baik-baik saja? Baik secara teritori tadi alam atau manusia nu ngeusi'na. Ya. Karena lain metrana naungkul luas wilayah. Betul. Baheula ya istilah naon ngaranna teh? Apa? Garut boga sagala rupa. Ya. Miniatur Indonesia mah Boga laut. Boga gunung. Gurilap dan Gurilap. Ya. Gunung, rimba, pantai dan laut. Alamna termasuk meureun anu ngeusianana nya urang-urang. Ya. Gitu. Lalu kemudian baru kita bicara saha nu ngurusna. Ya. Di situ kan aya struktur formal ngaranna pemerintah, aya pemerintah daerah, terus juga aya peran Ya. civil society. Bangsa urang-urang anu mengisi hirup di Garut Ya. dengan rupa-rupa ning gitu. Akhirnya tercetus kalau pada dimensi sosiologi sosial bahwa manusia teh makhluk terpimpin dan butuh dipimpin. Betul. Cik kira-kira Garut butuh pemimpin kumaha Betul. tadi. Artinya ki pertanyaanana aya masalah teu Oke. nya Garut teh. Ya. Gitu, lamun baik-baik saja geus we meri sina jadi bupati. Gitu. Tidak Teu perlu kudu nular jelema, gitu teu kan. kudu Aman, kriteria. ya. Teu butuh kriteria kalau begitu. Ya. Lamun Garut baik-baik saja. Betul. Karena geus autopilot. Ya. Saha wae nuju dari bupatina da Garut baik-baik saja. Ya. Kan begitu, kecuali urang identifikasi heula aya Oke. masalah teu. Oke. Gitu. Indikatornya kita cari dari mana tuh kalau saya? Ya begini, bakal relate Mm-mm. pada tingkat rasa nyaman masyarakat, Oke. tingkat ekonomi masyarakatnya, Ya. tingkat pendidikan Ya. dan pengetahuan masyarakatnya. Ya. Nah, ya orang uji gitu. Sehingga begini, misalnya lamun ngomongkeun Garut dina angka sabaraha persen sih warga Garut hari ini anu masih kena buta huruf? Oke. Berapa persen anu lamun pamarentah ngomongkeun wajib dasar pendidikan belajar 9 tahun geus taramat teu? Minimal SMP mah Oke. Harus tuh kan ya. taramat kuduna da wajib gitu. Kuduna, tapi cek informasi untuk nepi ka 8 tahun wae teh cumpon komo ka kuliah. 7,5 bang ini rata-rata. Oke. Nepi ka SMP kelas 2 nya berarti lu. Iya. Kelas 2 menuju kelas 3 lah gitu. Faktor naon hambung nyakolakeun atau biaya pendidikan yang mahal atau kesadaran berpendidikan yang rendah atau biaya sekolah nu mahal. Oke. Kan itu harus diuji dulu. Oke. Sehingga kieu urang teh kudu butuh pamimpin teh nu kieu. Da hayang boga pamimpin teh cek masyarakat sok tanya. Hayang teh boga pamimpin. Jelas. Cik kira-kira cek ente kriteria pemimpin heula tonggokan ningali heula nu kumaha? Nu puguh ningali teh masalahna eta, Bang. Cek urang masyarakat, cek KPU teu kitu sia. Cek KPU mah asal ijazah SMA dan sederajat. Tuh. Asal boga fotokopi KTP Fotokopi dukungan, dukungan lah. asal aya nu ngadukung ti Partai partai. 20% syaratna. Oke. Jeung boga duit. Ada duit kan apa? Ya. Artinya kudu support ieu teh antara kahayang masyarakat, partai politik jeung penyelenggara. Ya. Bisi kieu. Aya di handap teh nu masang baligo cek urang ge. Jujur, amanah, tablik, patah, ada sirek nyalon bupati, rek nyalon nabi. Sampurna gitu. Si mah bawa rek nyalon nabi. Lain rek nyalon bupati. Artinya gini, kalau abdi pribadi, hemat abdi adalah bagaimana? Tinggali heula atuh Garut teh nyaho teu Garut. Ulah kieu jadi dokter umum. Teu nyaho masalah, ujug-ujug jojo solusi we sia teh. Ya. Urang mah hayang pendekatan, ada proses pendiagnosaan heula. Oke. Tingali heula, aya penyakitan teu ieu. Oke. Bisi kieu nyeri beuteung diberi antalgin. Iya, Kan iya. kerja di hulu. Iya. Atau bawa-bawa masalah teh lain di rakyat. Aha. Hah? Akhirnya kieu saha wae nu mimpin
amjadah misalnya. Ya. Gitu. Artinya biar fair. Ya. Orang-orang di lingkungan orang-orang diskusinya. Karena hari ini kan banyak diskusi yang sudah melampau gitu nya. Teu ngomongkeun kriteria. Teu ngomongkeun masalah gitu. Ujug-ujug pragmatis ngobrol. Ya. Saya calon inu aya duitan. Apa idenya? Oke. Kan kudu teh demokrasi teu ngadu ide, lain ngadu gambar, ngadu baligo. Idena naon? Keluar ide teh merenantina. Oke. Situasi kondisi. Ya. Oke. Tapi sebentar, dipotong sebentar. Jadi gini. Itu beberapa hal yang tadi disampaikan berarti kan sebetulnya lebih ke kriteria calon pemimpin teh kuduna juga seperti itu gitu kan. Nah, tapi banyak juga masyarakat awam yang mereka tuh paham bahwa si pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa masuk di kategori-kategori yang tadi. Nanti itu kita akan bahas di belakang. Ketika calon pemimpin itu kuduna kieu untuk mereka yang mau nyalon. Nah, tapi untuk yang mau memilih lah ya, misalnya gitu kan. Ya terkadang namun misalnya contoh kayak gini, berbicara tentang kemarin kita baru saja melaksanakan pemilu presiden. Kan udah jelas faktor likable atau kesukaan yang menjadi faktor utama untuk si masyarakat. Banyak perdebatan lah di bawah-bawah. Oh, iya mah masyarakat yang resep sepeda joget. Oh, itu naon gitu. Oke lah, itu mungkin berbicara tentang Indonesia yang lebih luas. Karena pilkada lemah cai tanah kelahiran gitu kan. Mun mah misalnya kita ingin nanya kan misalnya Kang ari abi kudu milih pemimpin teh nu kumaha nu mana. Faktor atau indikator yang paling gampang aja misalnya buat si masyarakat itu menilai naon sih nu ditingali atau hari tingali atau nah anu paduli misalnya atau anu naon gelarna loba atau anu backgroundna kudu tinu ulama misalnya kan yang kayak gitu. Kira-kira karena ya seperti kita tahu by data pun kita juga tahu kan dari 3 juta sekian misalnya penduduk Garut tadi bahwa tingkat pendidikannya juga memang misalnya kan tidak minim yang kayak gitu. Kira-kira nu paling deket je namun misalnya masyarakat akhirnya nutukeun pamilih naon sih gitu. Lalu gini, orang yang ngurut tina kalimat kieu. Penting teu rakyat boga bupati. Oke, yang tadi seberapa penting bupati ke rakyat. Kan begitu. Aya hubungan nanti. Nah, bisa cek tukang macut. Tuli we. Satu orang berbaik sangka. Oke. Ke rakyat bahwa masyarakatnya ge boga pamelong. Oke. Boga pangdenge jeung boga pangrasa. Ya, urang teu pernah ningali masyarakat ke jelema barodo. Ya. Ya. Masyarakat lain kebo nu keur sare. Hartina maranehna ge boga paningali, boga pangrasa jeung boga pangdenge. Ya. Terus nu tadi bagaimana standar masyarakat memilih? Era digital kan istilah politik gimmick. Oke. Loba gimmick tibatan konten isi. Politik seolah-olah pamimpin teh loba nyieun seolah-olah bageun dina media mah bener tuh aslina bisa gitu kan. Garut juga tadi dengan faktor alam, faktor manusiana, kemudian di jero nanti manusia teh aya kultur, aya budaya, aya budaya agama, ada ya budaya Sunda. Tentu saja kearifan ini kan mesti menjadi bagian dari salah satu unsur masyarakat memilih. Ya, umat pamelong pada akhirnya. Ya, dari aspek religi misalnya. Si ieu mah nyantri, si ieu mah soleh misalnya dalam kategori soleh cek masyarakatnya. Masyarakat. Cek si ieu mah meueusan atau si ieu mah naon segala macam. Sah-sah saja masyarakat menilai itu. Nah, cuma urang-urang ya. Budak ngarora gitu. Anu sempat diskusi. Sehingga urang-urang pengen objektif. Betul. Gitu. Cara pandang teh ulah nepi ka sarua weh gitu. Nya. Artinya urang-urang aya kesempatan keur diskusi keur ngobrolkeun pamimpin. Hartina nu tadi urang kan can panggih kriteriana. Nya. Keur Garut teh. Nah, kudu anu geulis tapi janggotan. Kudu anu bertato misalnya fisikna atau apa gitu. Yang kemudian paling tidak lamun ada harapan aya kondisi lebih baik cek masyarakat. Kira-kira pamimpin kumaha anu layak keur wilayah ti Malangbong nepi ka Talegong misalnya. Dengan jumlah wilayah yang sangat besar. Kira-kira dibutuhkan pemimpin jika kumaha ya. Betul. Kan gitu. Nah, aya masalah tuh
Makanya Oke. alamna kumaha ieu po ieu. Oke. Alamna masih support jeung kehidupan masyarakat. Gitu. Oke. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah ke depan, satu, mengoptimalisasi sumber daya alam nu aya. Artinya kieu. Naon sih hirup di Garut ayeuna bedana jeung di Bandung. Toh harga listrik di Bandung jeung di Garut sarua. Harga BBM di Garut jeung di ibu kota sarua. Tapi heangan duit bet hese di lemur misalnya. Kan baheula mah aya kieu. Ngasieun hirup di lemur mah mun 2 poe. Hirup di lemurna cicing 3 bulan maruda sarua. Tapi gitu. Bang, kan tadi sudut pandang si pemilihnya. Kalau misalkan tadi disebutkan bahwa pemilih itu cenah kudu anu duitan dan lain-lain, itu kan korban sistem gitu. Dan memang seperti itu gitu kan. Telah terjadi dan tidak menyalahkan pemilih gitu kan, masyarakat. Tapi kan itu dampak dari yang telah terjadi. Nah, titik temunya bahwa pemilih ini oke lah tenan naon memandang gitunya. Tapi si calonnya kumaha kudu. Kan begini, lamun aya hukum kausalitasnya. Betul. Sebab akibat. Kok bisa masyarakat pragmatis? Misalnya ada kasus, saya dengan generalisirnya. Kan itu merenan karena akibat. Ada praktek politik di mana masyarakat tiap ganti pemimpin cek pangrasa masyarakat asa terubah-ubah cenah hirup teh. Tidak sesuai dengan janji waktu kampanye. Bahwa lamun saya terpilih, saya bakal bla 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 bla. Geus jadi tiba-tiba teu kajadian. Betul. Teu bukti misalnya. Apa yang dijanjikan itu. Abi ngadangu pemilu kamari gitu nya. Pileg gitu. Bahwa peristiwa maafnya money politik seolah-olah menjadi hal yang biasa. Hal biasa gitu. Lo kok bisa begitu? Artinya begini, setahu pribadi Abdi bahwa demokrasi teh ngomongkeun ide. Maka dina partai, dina politik aya istilah ideologi. Ada ide. Aya ide Islam, aya ide Pancasila, aya ide nasionalis misalnya. Abdi tidak melihat pertarungan ide. Makanya tadi lamun ieu Garut aya masalah teu ide naon. Muncul tidinya berarti. Munculnya ide heula. Ide keluar berarti aya peristiwa. Aya fakta. Sehingga Garut teh alus teh mah kieu. Gitu. Tapi secara komprehensif. Ulah kasuisti. Misalnya gitu. Ekonomi mikro Kabupaten Garut teh kumaha sih? Gitu. Sehingga ari masyarakat umum mah meureunan kahayang dengan sederhana. Kumaha carana biaya kebutuhan pokok murah dan terjangkau. Nah, pertanyaan Ari Bupati bisa nurunkan harga jengkol tuh. Ya. Kan gitu. Ya. Artinya ki masyarakat aya aspirasi. Mayoritas. Kamu ibu-ibu, emak-emak. Hayang kebutuhan pokok terjangkau. Gitu. Lamun aya sandang, pangan, papan, casan, kadang-kadang kada casan boga handphone geripu. Artinya seberapa kemudian aspirasi dan harapan publik ini bisa terjawab oleh kebijakan pemerintah. Artinya anu ngelola ekonomi saha? Matak aya kabid ekonomi oge. Ari anu ngelola pendidikan saha? Pemerintah juga. Ari anu ngelola kesehatan saha? Pemerintah. Artinya gitu. Ketika klaim bisa ngurus, kan disebut pemerintah. Ya. Bisa ngurus, bisa ngelola ekonomi, pendidikan, kesehatan. Karena saeunteu ku masyarakat dari periode ke periode. Nah, gitu. Ini yang harus kita uji lagi-lagi. Kita ambil aja, kalau misalnya kita berandai-andainya, kita ngambil aja langsung dikasuskeun ya, bahwa kita anggap bahwa Garut itu tidak baik-baik saja. Fix weh kita ngomongin itu gitu kan. Garut itu tidak baik-baik saja gitu. Maksudnya kan kalaupun dalam keadaan baik-baik saja pun bukan tidak ada pembenahan kan, misalnya yang bagus dibikin lebih baik dan yang lain-lain gitu.
Nah, melihat Garut sekarang dari kacamata sendiri misalnya gitu kan kayak tadi. Lamun mah ini anggap bahwa Garut itu adalah sebuah tim sepak bola gitu kan. Oh, pertahanan mah kuat. Tapi penyerangan kurang. Berarti yang kita butuhkan apa? Oh, kalau seorang striker haus gol lah misalnya gitu kan. Nah, apakah dalam pemilihan bupati juga kita harus melihat sama yang seperti itu? Contoh bahwa ekonomi yang paling utama. Berarti yang harus kita ambil itu ekonom misalnya kan yang untuk memimpin Garut kan. Ini maksudnya saya sederhanakan lah. Untuk dalam Garut sekarang gitu kan setelah kemarin kita 10 tahun periode pemerintahan sebelumnya karena kita tadi udah sepakat Garut itu tidak baik-baik saja, kira-kira calon anu kumaha ya nu menurut awe pribadi yang pantas, apakah dia harus dari seorang teknokrat atau dari seorang apa, kira-kira yang dari ya walaupun ini belum resmi ya siapalah gitu kan yang itu yang harus memimpin Garut sendiri gitu. Apakah contoh misalnya da anu memimpin Garut mah kudu orang Garut asli. Misal kita bertahan di situ gitu karena nu bakal macai memang kudu anak daerah sorangan gitu kan. Atau yang ya karena pernah mimpin juga tuh masalah misalnya kan dia gitu. Kira-kira ide muda atau dari gagasan muda gitu. Ya itu masuklah kalau dalam ruang-ruang diskusinya pemimpin muda atau tua, orang Garut atau bukan. Ya. Saya pengen objektif. Orang mana wae ge teu masalah hari abdi mah nya. Betul. Selama warga Indonesia dan sah secara konstitusi, secara administrasi, mangga-mangga saja, dan itu hak konstitusional. Oke, tapi kan cek Bung Toel mah teu kitu. Teu kudu naturalisasi cenah. Liga hiji ge loba. Nah, artinya begini. Silakan saja statement itu. Artinya begini bahwa selama hak konstitusi sah menurut hukum bebas. Mangga. Artinya kan kita tidak bisa kecuali di amandemen lah. Undang-undangnya, peraturan KPU-nya misalnya bahwa begini. Abdi lebih di situ. Yang kedua muda tua. Ada urang mah soal gagasannya sekali lagi. Gagasannya apa? Ya tadi kalau misalnya Garut tidak baik-baik saja. Kan kieu. Lamun pertanyaan orang pernah ngobrol waktu di podcast bapaknya. Naon eueuh di Garut? Ngomongkeun energi listrik panglobana. Harga listrik urang Garut jeung urang Bali sarua. Padahal Garut mah kari nyolokeun ti Kamojang ti Darajat. Kuduna teh meureunnan biaya interkoneksi lagi leuwih pendek. Tibatan anu kabelah ditu. Ka Bali, Jawa Madura, Bali kan itu teh. Logikanya eueuh misalnya perlakuan khusus misalnya. Kan sumber daya alam urang. Misalnya kan eta artinya kieu. Lamun tadi ngomongkeun ekonomi, habis sederhana. Kumaha carana gitu nya. Sumber daya anu alam nu aya di Garut bisa relate dengan tingkat kesejahteraanana. Cenah di selatan aya emas. Urang can nyaho cenah ini nyebutkeun emas di selatan ngora kene juga pamajikan wae nu korot anu ngora. Urang teu ngarti nya secara geologis. Artinya emas oge aya. Relate jeung tingkat kesejahteraanana. Maksudna gitu. Artinya gini. Selain kemudian komposisi APBD, DAU, DAK, artinya pengelolaan sumber daya alam anu di Garut maksimal tuh. Sehingga putaran duit di Garut teh aya. Kan dulu diskusi urang-urangnya, kumaha carana jelema urang Bandung, urang Jakarta, balanyana di Garut. Ya. Kan dulu sempat diskusi soal wisata urang-urangnya. Gitu. Bahwa lamun jelema orang luar kota ngaluarkeun duit di Garut 5 juta misalnya selama 4 hari atau 5 hari. Berarti kudu balanya naon wae. Meuli jaket, meuli seblak, meuli bakso aci. Artinya duit muter di urang. Kan tika mah itu begitu. Seberapa bisa optimal gitu pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusiana gitu. Kalau abdi nah bupati nu terpilih bisa teu ngamanage ieu. Ieu kan resource gitu. Sumber daya alam deueuh deui Pak. Gitu. Lamun salah satunya misalnya usaha pemerintah dalam kerangka ngegedean APBD dari sumber pendapatan pengelolaan sumber daya alam. Contoh misalnya kita punya tempat wisata. Sabaraha si Pemda boga PAD
pendapatan asal daerah dari sektor pariwisata, di mana si sektor ini bisa belanja lagi ke masyarakat. Kan logikanya begitu. Saat ini nggak ketahuan ya. Ngancan maksimal. Aing rada diplomatis. Hayang ngancan maksimal. Artinya gini. Nyasarilah orang-orang Garut mun hayang datang ke saya ngelang gratis kene mah. Berarti kan PAD masih maksimal. Artinya gini, wisata di Garut teh kuduna lolobana bukan untuk lokal. Kuduna bisa belanja mendatangkan turis-turis mancanegara atau turis-turis ibu kota lah. Bang contohnya ada kan? Nah. Bagan nih kita tuh. Menang tinggal lihat. Eta teh wisata bertaraf internasional. Itu duka taraf, duka saraf. Ya begitu klaimnya. Dengan asumsi begini, kalau seandainya Garut misalnya kan selama ini digaungkan Garut sebagai kota wisata. Artinya kan infrastruktur pendukung klaim Garut wisata harus dimulai dari mana? Misalnya orang diskusi soal city branding, yang kemudian idealnya Pemda nyieun sistem, lahir ekosistem. Ya? Lain mikirin ekosistem lah. Ini mikirin ekosistem heula ari Pemda mah atuh, sistemna heula. Ya karena ekosistem mah geus aya sebetulnya. Da geus aya mata hirup update oge, ekosistem mah geus aya. Gitu. Geus aya portable, geus aya tempat kopi, geus aya beberapa resto dan lain-lain. Artinya geus tumbuh ekosistem mah. Bisa tuh dijieunkeun heula sistemna ku pemerintahan terpilih. Ya. Gitu. Artinya ulah sampai masyarakat inisiatif kamari sebetah diskusi di acara Bapak ieu. Da masyarakat Garut mah teu kudu dititah, da kreatif mah lapar mah ini sorangan lah. Geus jago. Da usaha sorangan lah lapar mah. Yang mesti diciptakan itu sistem. Ya. Gitu. Akhirnya muncul fasilitas. Selain regulasi kan? Ya. Kan begitu. Da dagang mah teu kudu dititah lah. Dorongan kebutuh atau dorongan kabutuh. Artinya gini, regulasi najieun, fasilitas ajieun. Itu. Oke. Jadi artinya gini, basicnya erek akademisi, erek dokter, erek pengusaha, erek pengangguran profesional. Gitu. Mangga gitu. Tapi idenya di mana dulu? Lamun tadi menempatkan ekonomi sebagai ide utama, gitu. Maka jieun heula sistem ekonomina. Misalnya kieu, da Garut geus boga bank. Ya, sempat pareum kemari. Oh nya. Boga bank, boga ya sistem painan lah. Artinya kan daya dukung itu jadi sebuah sistem bersama. Ya. Tadi nges ngobrolkan budak ngora ya. Kan orang budak ngora gitu kan. Bang budak ngora kene. Ngora dong. Om dan sarua. Tapi kan ningali pemilu ge mari data tuh kan ya. Bahwasana si budak ngora ieu teh pemilih mayoritas. Antara milenial jeung Gen Z tah kurang leuwih 55%-an. Di Garut sekarang tuh kan 55%-an. Selain ayeuna bener tadi Bang disebutkan selain ayeuna naon deui gitu nya nu bisa dimanfaatkeun budak ngora selain ide gagasanna. Duit orang can boga gitu kan. Ataupun naon lah gitu kan. Hasil dari buah gagasanna. Nah, agar ayeuna teman-teman atau sobat GUG ayeuna mayoritas followersnya budak ngora gitu kan Bang. Biar tidak menjadi komoditas politik. Seperti apa Bang pesannya? Kan begini, orang yang tidak melihat dalam sisi pandang umurnya ngora jeung tua, da lapar mah sarua. Da urang pernah ngora dalam usia umur, da sarua we rasa lapar gitu, haus gitu. Ngan pada kieu milenial tadi anggap can boga karipu. Beban hirup masih kena dianggap can paham. Masih kena aya subsidi. Tikolot. Subsidi silang. Nya, beda jeung bapak. Jeung urang. Gitu. Anu kudu ngabiaya, komo urang geus ngabiayaan budak kuliah, beda carita. Jadi gitu. Secara empatina bisa jadi teu bijil gitu nya. Soal keterasahan rasa. Nah makanya orang sisi milenial lamun bicara soal umur,
Harusnya barudak lebih melek dong. Cenah barudak milenial lebih akrab dengan IT, dengan informasi. Kuduna tingkat kepekaan anak, tingkat sensitivitas ngerasakan kondisi kolot, ningali kondisi batur. Cenah dahareunna lebih halus. Kan orang menu di baweng, generasi ente yang romina. Kuduna kan cenah lebih higienis. Gijina lebih halus. Pendidikanna cenah kurikulumna geus leuwih oke lah. lebih oke. Cenah. Gitu. Artinya kan harus diuji. Gitu. Ulahnya sekedar jadi komoditi. Istilah milenial itu jadi floating mess. Iya. Hah? Monyet anu ngabring-abringan teh geuningan. Gitu. Sangat mudah rentan untuk dibodohi. Gitu. Artinya coba deh pelong. Tetep bapak maneh, tetep indung maneh, tetep tetangga maneh. Jam 3 subuh geus irit ka pasar. Geus ngamparkeun dagangan. Gitu. Ieu teh erat kaitanna jeung kabijakan pemerintah. Hubunganna teh kuat pisan. Maneh sarakola, kolot maneh arusaha, ieu teh deukeut pisan jeung kabijakan publik. Jadi lamun salah gagal milih, maneh bakal berkonsekuensi penderitaan yang panjang. Bika kolonial. Bika kolot. Ini menarik ini. Disambungkan nggak? Berarti kayak gini. Sebelum kita tadi kan berbicara tentang pemimpin teh yang harus dipilih oleh masyarakat seperti apa. Kalau nggak patokan yang paling gampang gitu. Karena nanti juga kita tidak tahu ya, sebagai penyelenggara KPU Garut itu apakah menyediakan sebuah platform atau apa. Makanya Garut Update kan hadir dengan Garut Memilih itu biar bisa menjadikan sebuah rujukan. Jadi dari nanti kita akan undang beberapa calon bupati podcast. Kita akan beradu gagasan di sini. Kita akan dibuka seenggaknya karena sedikitnya kekurangan informasi itu bisa terpenuhi lah dari situ, walaupun mungkin tidak 100% gitu kan. Jadi nah dari AA ini juga yang mau menjadikan buat kita patokan nanti apa yang harus kita bedah dari mereka. Apakah mereka paham tuh dengan pertanyaan tadi yang di awal, Garut teh naon gitu kan. Garut teh apa misalnya kayak gitu. Nah, dari AA sebagai kritikus cek warudak teh mah gitu kan. Ya kita juga ingin mencoba membedah dulu misalnya kan. Kalaulah memang Garut itu harus dibenahi misalnya kan. Naon wae ya yang harus dibenahi atau yang paling urgent sih misalnya gitu kan dibenahi itu. Karena waktu dulu kita pernah bilang bahwa yang paling parah di Garut itu karena kebijakan-kebijakan itu diterapkan tanpa basis data yang tepat. Iya kan? Berarti sebagai calon pemimpin misalnya nanti kan mereka harus paham dulu jangan tadi Garut itu naon teh beserta turunannya kan data. Basis datanya gitu. Mereka harus tahu bahwa hampir berapa puluh persen sebagian besar rata-rata profesi Garut itu adalah buruh tani misalnya gitu. Itu bisa menjadikan sebuah kelemahan atau bisa juga menjadikan sebuah kelebihan gitu kan. Ini rada serius ya saya tikobro ya. Nah, menurut AA sendiri dari tadi yang bilang bahwa itu calon pemimpin ke depan kan sebelumnya karena kita sudah dipimpin oleh rejim sebelumnya kan bisa dilihat apa sih yang kurang dari rejim kemarin yang harus dilakukan oleh rejim yang terpilih sekarang gitu. Gitu mereka kita sedikit-sedikit lah kita geser ke sana. Iya. Ngobrol serius dehnya orang ge. Dalam perspektif pengelolaan pemerintah, rujukan pembangunan itu kan aya rencana tata ruang tata wilayah. Oke. Kita kembali ke kitab rujukan. Tata ruang Garut teh kumaha sih sebenarnya? Kan iya publik berhak paham. Ya. Nah, misalnya kayak Garut Utara sekian kecamatan dipakai pabrik. Misalnya. Ya. Terus dengan kawasan Garut yang 80% kawasan konservasi mungkin teh dilakukan misalnya industri besar aya di Garut. Sementara Garut teh hulu sungai anu mengairi beberapa kabupaten misalnya sampai ke Indramayu. Ya. Kabayang teh lamun urang ngabring urang Garut kiih di Cimanuk bareng. Eta teh nepi ka Indramayu. Coba geus dahar jeung kota urang cobaan ieu mah. Batur kompanye milih bupati urang kompanye urang kiih babarengan di Cimanuk.
termasuk bisa kawasan-kawasan pertanian. Oke. Ya. Mana wae itu kawasan pertanian. Naon wae anu kudu dipelak di Garut. Nah cocok di Tarogong melak jengkol. Oke. Di Samarang melak wortel. Sedetil apa kemudian rencana tata ruang? Ya. Ya, karena sampai saat ini kalau nggak salah ya, tata ruang itu bukan ditata, tapi hanya meneruskan yang sudah ada dari sebelumnya gitu. Nah. Karena tiba heula geus aya di ditu nya geus eta dikitukeun cocok atau tidaknya kan. Sehingga program pemerintah bakal merujuk pada kebutuhan secara teritorial dan administratif. Oke. Gitu, bisi. Bukan perencanaan kalau gitu, Bang. Apanya? Berbasicnya gitu kan pembangunan itu. Oh iya kan basic awalnya mah tata ruang heula. Bisi salah ngarencanakeun ke ente. Misalnya tata ruang Garut selama 30 tahun teu dijieun. Misalnya Garut Tarogong teh sebagai kawasan wisata, ujug-ujug gue ente teh nyieun perencanaan ujug-ujug teu sesuai jeung tata ruang. Kan pabeulit. Betul. Tarogong teh kawasan pertanian. Misalnya jual nyieun we diskotik. Misalnya kan teu relate jeung tata ruang. Ataupun ini ente barudak ngora rek usaha. Mun urang rek nyeun pabrik di mana? Ieu alusna. Gitu. Artinya lamun tata ruangna rek nyeun pabrik. Misalnya kieu, Garut pusat kotana Garut. Di pusat kota wae aya pabrikasi nyeun jaket. Kan teu clear. Gitu. Sehingga maksud abdi rencana tata ruang itu nanti ada lebih detailnya, ada RDTR. Sehingga di situ terkatalisasi. Ieu kawasan pertanian, ieu kawasan perkantoran, ieu kawasan pasar. Ya. Terkatalisasi, baru aya kanalisasi teh aja urang teh muncul istilah kolaborasi. Sinergi kan tidinya dongengna. Ya. Sehingga terkatalisasi kategori. Oh iya Cikajang misalnya sebagai kawasan pertanian. Gitu. Kalau pertanian apa saja. Gitu. Sehingga engke program itu saka ingat. Tapi jika itu mah udah dibikin sih ya. Kalau nggak salahnya, kalau nggak salah sudah ada misalkan. Apalagi juga misalnya khusus contoh komo untuk misalnya kayak pabrik. Sekarang memang sudah dibikin zonasi kalau nggak salah. Yang kawasan Garut Utara dijadikan pabrik apa, yang untuk ini dijadikan pabrik apa. Cuma memang secara eksekusi acan eta teh. Ya, jadi maksudnya jadi mereka lebih nge-adaptif yang sudah ada gitu akhirnya. Contoh misalnya lanjutkan karena itu sudah menjadi budaya. Contoh misalnya kayak Garut Sukaregang, karena itu jadi Garut walaupun kan diprotes tentang terus rencananya kan mau dipindahkan. Cara ya nepikeun ka ayeuna gitu. Nah dari situ kalau ibaratnya si tata ruang itu sudah beres nih, terbentuk. Berarti itu yang harusnya hal yang pertama, tata ruang dulu. Oke. Oke kan bakal menentukan city branding. Oke. Garut teh kota naon? Kota domba, kota jeruk, kota modal, kota dodol, kota apa? Ya. Ya. Sehingga city brandingnya apa? Kota preman. Ya, geus we tong nyeun kadugalan we engke mah. Misalnya. Sehingga muncul perencanaan dari situ. Oh Garut mah cocokna sebenarnya inti dari semua kawasan dan paling cocok Garut jadi kota model sudah Garut mah misalnya atau Paris wae model dengan kota model di Garut mah karena itu tuh beda bahasa kan deh itu teh model wae jadi model wae ini kan jadi brand kemudian muncul program. Ya kan? Program dinas SKPD misalnya, kan harus menyesuaikan rencana. Di situ muncul kreativitas pemerintah dong. Alusna pertanian ayeuna mah berbasis pariwisata misalnya. Kuduna pertanian teh organik dan lain-lain bla 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 bla. Kan kawasannya kudu jelas. Ulah pajuriwet ari boga program organik di tengah-tengah belah dia geus make pestisida misalnya. Kan kacau. Gitu. Artinya menurut abdi terkatalisasi. Di situ pasti ada data, lamun terkatalisasi aya kategori. Ya. Misalnya kieu, sekian ribu hektar untuk pertanian. Sekian ribu hektar untuk kawasan perumahan. Jelas itu peruntukan, Bang. Ya kan? Pasti ada data meureun. Kuduna. Ya kan? Nu aya diaradu ayeuna. Ya, artinya tadi lamun saur salira
pembangunan berbasis data, oke. Karena di situ rujukannya sebagai kitab wajib pan ada punten Badan Perencanaan Daerah ngerencanakeun siatanya. Jangan salah. Juara kedua tingkat nasional itu. Iya kemarin, Bang. 1 di Jawa Barat, nasional itu kedua kan kalau salah. Benar tuh, Kip? Kedua kan? Jadi program perencanaan pembangunan Garut itu mendapatkan juara pertama di Jawa Barat, kedua nasional, Bang. Kedua nasional. Bayangkan coba. Perencanaan. Alhamdulillah. Aya hubunganna teh jeung ya kan perencanaan. Lamun menang ka hijina sebagai misalnya aplikatif ya, atau aplikator kan. Misalnya pembangunannya jadi ngerencanakeun apa geus keren. Data, perencanaan dan data ya, kemudian eksekusi jadi program. Pertanyaanna sabarahaeun program prioritas dari perencanaan itu. Maka tadi lamun ekonomi naon sih kudu dimulai. Rek didik UMKM, usaha maneh kumaha maneh teh geuning. Rek apa yang skala prioritas programnya? Nah, program naon heula? Pada akhirnya kan jelas peruntukanana. Misalnya pariwisata. Misal, program apa? Supporting system dari pemerintah, program pemerintah belanja APBD-nya keur ngadukung pariwisata. Misalnya, atau kawasan-kawasan mana saja yang milik pemerintah. Ya. Ulah sampai kaki, ayo investasi wisata di Garut, tanah nanu batur. Coba mahal, inflasi sih harga tanah. Di 45 juta tertumah, Pak. Lekumaha eta. Ya. Kesempatan lah marane di investor. Makanya tadi Bang ditajakeun itu berbasis perencanaan atau itu. Lamun misalkan geus aya berarti Om. Udah ada. Kuduna aya, ada pemerintah teh geus lila, ieu teh kuduna geus aya. Harusnya ke publik harus paham. Ya. Soal sisi pembangunan, nu kadua daya beli pemerintahnya. Keur nyieun programna. Ya. Setahu abdi kurang lebih belanjana teh 1 triliunan lah setahun. Ya. Nyieun jalan, nyieun program-program eta. Ya. Tapi skala prioritas supportingnya kemana dulu? Oke. Belanja pemerintahna ulah ngararaco. Bisi erek nyieun deui. Kan Prabowo nyieun makan siang, di Garut nyieun makan malam. Mah cukup duit bisi. Ya. Urang nyieun di program si calon bupati. Da atuh cenah ku Prabowo makan siang. Urang nyieun cenah makan malam. Mah cukup duitna. Artinya bisa ngukur. Ya. Secara calon bupati antara kemampuan APBD dengan perencanaan tadi izin program teh sapaket. Oke. Ya seperti halnya gini lah, Bang. Kan ngobrolkan PDRB itu per kapita, bahwasannya penghasilan per banyak di Garut naon? Di wilayah pertanian. Kan kontradiktif tuh yang kebijakan. Nah, ada prioritas ke sana tidak gitu kan. Ya eta. Nu tadi balik ke tadi, Pak. Ya. Kebayang teu bahwa kebutuhan masyarakat teh geus diluhur di dieu. Melak cengek jeung merik harga iPhone. Nggak bisa nge-airdrop. Dagang cengek. Kudu merik Honda Beat. Merik Toyota melikna tuh, Pak. Antara kebutuhan jeung pendapatan teh. Waduh. Lamun bi obrolan sih ya. Lamun 2000 berapa ya? Sebelum Covid pendapatan per kapita teh rata-rata 700.000. Rata-rata 700.000. Kabayang teh pendapatan dengan kebutuhan jauh atuh, Pak. Ya. Artinya bagaimana si calon pemimpin ke depan ningali realitas kan itu masalah. Iya. Sehingga aya teu pamimpin anu bisa ngaronyatkeun lah bahasa lain. Ini bere kisi-kisi Om, pemimpin ini bere kisi-kisi. Nya dibere informasi ku urang. Ieu teh masalah. Kalau tadi kan bener tuh masalah, ya urang urai masalahnya. Salah satunya itu. Setahu urang ya sebelum 2019 pendapatan per kapita Garut rata-rata 700.000. Cik kumaha ieu? Gitu. Artinya antara pendapatan ujung kabutuh yang mesti luhur hanya untuk kebutuhan
yang standar saja untuk makan sehari-hari keur budak sekolah teh. Nah, Masya Allah Pak. So, ninggal buruh dengan upah puntennya 2 juta rupiah UMR, UMK. Jangan tarap kahirupan, kang meser naon ngaranna teh skincare. Kuota. Harta tahta kuota teh. Teu cumpon, Pak. Artinya ini tantangan berat. ya. Maksud abdi bukan hal yang Oke, nah sebelum nanti kita merujuk lagi, kalau misalnya berbicara soal ideal kan hese nya. Nu ideal mah, tapi aing ngadongengkeun mah kan gampang. Idealna mah kieu. Ideal mah kieu. Sampai nanti kita berbicara aya teh nu ideal ke situ gitu. Tapi kita bedah dikit aja. Cik berarti untuk Garut sendiri nu ideal teh nu kumaha sih gitu. ya kalau abdi minimal satu paham heula. Paham lah tadi. Naon Garut teh gitu. Naon kan. Garut teh paham heula. Aya naon wae Sehingga kieu lamun aya masalah ideal, masalah yang sangat akut. Artinya kieu, oh. Urang teh ningali tong sangeunana maneh nyarios. Naon anu diomongkeun ku pamimpin teh sesuai jeung fakta di lapangan. Ulah nyebutkeun Garut baik-baik saja. Ya. Kan begitu. Ya. Berikutnya nembe saudara Bapak. Artinya bahwa lamun progresna ciga kieu, pemimpin harus melakukan apa? Nu ideal teh nu kumaha gitu kan. Sehingga publik juga bisa nurunkan spek. Oh, kudu kieu. Oh, kieu nya. Nurunkan spek, Bro. Kudu spek ya. Nurunkan spek kalau begitu. Speknya turunkeun. Nya lamun nu ideal anu ised gitu. Aya nu leheung. Kan gitu. Ideal mah eueuh. Ised atuh. Ya. Artinya gini, juga kurang kudu ngomong ka politisi, ka partai politik. Rakyat ulah disuguhkeun kumaha mararane. Ya. Jul kieu we, ieu cenah tuang we. Kumaha politisi jeung partai politik tiba-tiba rakyatnya disuguhkeun calon pemimpin kumaha politisi. Nah. Dengekeun ieu para politisi Garut. Jeung partai. Bahwa aya kriteria kepemimpinan oge gitu. Ieu mah kriteria teh boga duit teh hungkul. Nu denge-denge. Oke, urang teu apa namanya? Iya, jadi patokan. Apakah jadi pemimpin emang kudu beunghar kan itu oge kan. Artinya politisi lu berpikir, ih Garut kieu. Mengingatkan kepala politisi dari GU hari ini. Tong sangareunana, aranjeun teh. Jol disuguhkeun we euy. Pan idahar, kayak saha tuh awu. Saha gitu. Artinya maneh mararane aranjeun nu ka resep garaga gareulis gitu. Coba partai politik dicari dulu, diolah dulu yang maksimal, sehingga untuk ujuk-ujuk lah kriteria pemimpin teh loba duit we. Oke lah, butuh biaya kampanye, butuh apa. Tapi kan bukan itu, aya masalah ieu nu sabenerna. Si bisi jual dog tinggal igal. Ari nu diperebutkeun biaya kampanye. Substansi masalah teu beres ieu nu kudu ya prihatin. Mun kitu mah gambling atuh. Namun gitu kan. Oke, berarti yang pertama nu ideal teh dia yang paham dulu tentang Garut itu apa. Kalau yang kedua, nah setelah itu yang mendekati kriteria bahwa lamun Garut ciga kitu berarti kan dina kepala bapak jeung urang geus boga kriteria pamimpin. Ya, dengan gambaran nu tadi teh. Sebenarnya Garut teh siga mun ngelindung ayeuna semua aya. Cek sila. Nu ised we lah ieu. Ised we lah. Kan urang nyaon. Tapi teu kan diturunkeun heula ieu mah. Diluhurkeun we lah. Diluhurkeun we ngobrol mah. Kudu kumaha ieu misalnya kan tadi. Artinya kan paham. Yang satu paham. Paham tentang kondisi masyarakat Garut. Kedua, nge-manage-na. Oke. Dia punya solusi sebagai pemimpin. Makanya pemimpin itu bukan solusi. Harus dituturkan aing dibuat kusru. Artinya solusinya apa? Gitu. Dengan kemampuan APBD, dengan kreativitas pemimpin, gitu. Kebijakan besar lah. Dan nomenklatur nama geus aturan ti pusat, Pak. Ya, betul. Ya. Gitu. Ulah ganti seragam jeung ganti logo atuh pidana. Artinya kreatif teh ganti make baju pink ya gitu. Lain eta gitu. Bahwa kreativitas
kebijakan pemerintah selama sesuai dengan perangkat aturan dari pusat. Gitu. Makanya memang rada si malakama. Jadi bupati teh. Garut tuh bisa dipisahkan dari Jawa Barat, dari provinsi, dari gubernur. Gubernur juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pusat. Artinya, ini juga si malakama. Eker para bupati. Jadi ulah marane jeung urang ulah nuntut keras-keras teh. Satu sisi urangnya kudu paham bahwa aya beberapa mekanisme dan aturan. Jika urusan ekonomi, urusan obligasi, moneter, itu kan kebijakan pemerintah pusat. Gitu. Pada ayeuna dolar eker di 16.000, da Garut meliwih koloti Indonesia, kurang ganti we mata uang. Misalnya teu bisa gitu. Atau di Batur mah kubang sistem keuangan teh urang ganti we. Bang Emo gitu. Artinya ada mekanisme bahwa Garut teh masih bagian dari Indonesia. Artinya kreativitas teh masih kaukur dengan gitu aturan-aturan yang berskala nasional. Artinya kieu sahebat bupati Garut teu bisa nurunkeun harga beas Pak, jeung teu bisa nurunkeun harga dolar. Sugan di Bandung mah dolar teh keur 16.000, di Garut mah 1.500 kalah. Sarua. Artinya harga BBM di bupati teu bisa. Gitu. Artinya urang kudu fair, utuh ningali. Nah, dari perspektif masalah di Garut, ada kebijakan nasional, kebijakan regional provinsi, ada ke wilayah-wilayah di mana kebijakannya mutlak. Kewenangan otonomi daerah. Tuh, jika nentukeun misalnya PKL jualan di mana misalnya. Ya, gitu kan. Gitu. Ulang ngimpi oge jadi bupati. Berlebihan mengeksploitasi sumber daya alam, nu di mana itu kewenangan pemerintah pusat. Bisa jadi pidana. Ini juga si malakama. Gitu. Buat siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah. Gitu. Artinya tuntutan masyarakat yang berlebih juga bermasalah karena kemarin kan karek pilpres. Ya. Artinya kebijakan saya nggak tahu ya kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh presiden terpilih. Karena suka tidak suka siapapun yang terpilih di Garut dia harus menyesuaikan nomenklaturnya jeung pemerintah pusat. Gitu. Ya otomatis berarti itu bisa jadi tukang sihir oge nu tiba-tiba bisa atau aja kieu urang pindah bae cenah aya mah tong ka Indonesia urang mah ke Indomaret tuh. Masyarakat ke komudak ora kudu bijak oge gitu Bang. Ya. Proporsi we. Betul. Tahapan. Tadi kan saya 2 poin ya. Misalkan yang pertama kenal Garut, yang kedua yang manage. Aya deui teh anu khusus misalnya nah kudu pinter, nah kudu agamis. Ya, itu konsekuensi atuh Pak. Jadi yang bisa dijadikan bahan rujukan nu ideal teh juga kumaha gitu kan. Itu mah konsekuensi lah ya. Secara pesona pribadi nanya, kan kieu aya pribadi, aya publik, ya kan? Gitu. Pribadina ya tentu saja lah Garut dikenal sebagai Sundanya, tentu saja ya aya budaya Sunda. Yang kedua juga dikenal sebagai kota santri, mun beurang, mun penting santriwati. Artinya bahwa tidak terlepas dari budaya. Nah, itu yang pengen diangkat. Jadi mah kudu apal bahwa Garut kan secara pesona pribadi bahwa dia boga tidak punya menghormati kearifan lokal. Artinya pastilah gitu nya manehna ge orang Garut secara kesundaan, secara intelektualitas maknya sih calon bupati, calon pamimpin di Garut gitu, ai boloho ting atuh lah gitu nya. Artinya konsekuensi itu malah. Ya, konsekuensi secara personal ya artinya nyakola lah gitu ya. Gitu. Terus kemudian itu mah hal personal yang kemudian kuduna relate lah. Sebagai kota santri maknya sih pemimpin Bupati Garut tuh bisa ngimaman acan asa kacida kan. Eta kan. Misalnya gitu. Terus eta mah hal-hal personal kayak gitulah gitu. Lebih ke gimmick sebenarnya. Kemudian yang tadi Abi lebih penting, lebih pada tata kelola kebijakan administrasi negara. Itu yang lebih penting, kemampuan anak eta gitu. Berarti kan sebetulnya kalau misalnya berbicara ke sana, minimal ya dia berpengalaman lah gitu kan dalam mengelola dan memanage. Mungkin dalam skala kecil manehanana kan karena untuk kita masuk nih langsung karena peta politik Garut saat ini nih.
ya misalnya karena kita juga lihat bahwa dan mungkin juga sudah bukan menjadi rahasia umum, ada beberapa penantang ya itu yang menjadikan karena memang kebetulan pilkada sekarang itu kan tidak ada incumbent nih secara ini gitu kan, semua tidak, nol lah ya, semua nol lah gitu kan. Satu ada mungkin yang memang ikut dari rejim sebelumnya, pemerintahan sebelumnya gitu kan, Bapak Helmi kalau nggak salah, beliau 10 tahun menjabat jadi wakil dan sekarang kabarnya ingin memajukan maju menjadi calon bupati. Yang lainnya itu belum pernah masuk misalnya kan, atau ada yang pernah katanya memang juga mantan bupati Garut ingin ikut lagi gitu kan, tapi kita juga belum tahu resminya seperti apa. Ini sih bakal seru ya ngelihat, bakal seru. Saya nggak tahu apakah nanti di Garut itu bakal terjadi 1 putaran atau 2 putaran melihat banyaknya calon ini. Tapi apakah juga menurut seorang Agus Alpas nih gitu kan, apakah mereka yang sekarang ramai mencalonkan ini itu juga pertama bisa dibilang sudah pantas, walaupun kita menurunkan speknya tadi gitu ya, sudah pantas, atau yang keduanya bakal seperti apa sih seru ya gitu ya si pilkada Garut kali ini ya. Lumayan lah, kalau secara ketokohan saya pasti mengapresiasi lah bahwa mereka tuh tokoh-tokoh terpilih dong Pak di Garut ya. Mau itu yang mantan Wabub kemarin Pak Dr. Helmi, kemudian atau siapapun lah gitu kan, Pak Dr. Sakur, ada Pak Dudung, Pak siapa yang banyak itu baliku Pak Nadima, banyak lah tokoh-tokoh, kita apresiasi lah. Kalau itu yang Aceng Fikri sama Agus Supriyadi Saurna ikut juga itu independen, saya nggak tahu ya secara administrasi lolos atau tidak. Pak Aceng Fikri, Pak Agus Supriyadi, mereka kan pemain gaek kalau menurut sepak bola mah. Para pawang lah, para senior gitu. Kita hormati lah secara hak konstitusi mereka siapapun yang mau maju. Artinya bahwa mereka tokoh-tokoh yang punya kemauan untuk memimpin Garut. Tinggal masyarakat menguji tadi. Kalau misalnya dari Agus Alpas nih, apakah kita harus memilih yang sudah berpengalaman atau yang baru sama sekali? Belum ke sana. Lihat Garut. Jebakan Batman gitu ya. Kan enggak ada Garut kan pilkada artinya. Tren-tren di pusat tapi sampaikan ke daerah itu terasa di Garut. Sebelumnya tren selebritis itu ada kan? Tren selebritis ada di Garut tuh mencalonkan. Kalau enggak salah itu aneh jadi pemain Prabu Siliwangi itu sahanya itu teh. Ya itu dulu. Nah itu kan. Nah sekarang tren anak muda dari pusat datang juga ke Garut gitu kan. Gimana tuh Bang? Kan itu disebutnya artinya newcomer gitu kan. Ya sekali lagi, orang rada datar pasti ngobrolnya. Itu sensitif. Normatif ya. Ya hak konstitusi lah. Secara pribadi bahwa manehna berhak untuk dipilih dan memilih gitu. Kan ngenteng gitu. Terame aja juga Kudu yo, kudu disepil ya. Terame. Ngenteng. Gitu tamahan pancik ngarenteng atuh. Kan kitu aing ngomong. Enggak lah, itu hak secara konstitusi untuk dipilih dan memilih. Ya. Gitu. Artinya mereka punya kapabilitas. Diuji kapabilitasannya di publik. Nah, itu yang harus. Artinya saya tidak menjustifikasi siapapun ya. Orang uji ke publik, uji publik. Ayo uji kereta dia cek publik. Gitu. Ini rada aman ya ngomong. Rada aman dia ngomong. Orang uji publik. Artinya publik pasti buka kriteria loh. Ya. Cek urang ge masyarakat buka pangrasa, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Anu batas kewenanganna itu sebenarnya kewenangan bupati. Ya. Kan begitu. Betul. Artinya nu tadi aya budak ngora newcomer, aya pemain lama. Ya. Kemudian aya pemain tengah-tengah. Gitu. Ya silakan. Orang tidak mau menjustifikasi. Biarkan publik yang menilai. Sejauh mana mereka menawarkan idenya. Kan begitu. Tawarannya apa? Gitu. Bahwa publik akan disuguhkan apa oleh calon pemimpin dia. Realistis tuh. Gitu. Jangan hanya korban gimmick rakyat. Seolah-olah merayat padahal nipu. Goloyor tipu gitu kan. Dengan narasi-narasi yang lembut. Dengan narasi-narasi yang baik. Ternyata
Maafnya, misalnya hanya sekedar gimmick. Atuh wareg rakyat tong dibere video jeung foto. Bere dahar. Hayu we dibere gimmick ke pamimpin teh. Ti luhur tehana. Di saat rakyat butuh swasembada pangan, dikirim swasembada foto jeung video. Eta link bertebaran atau di WA. Gitu. Oke lah, jadi lamun nyakepan ngagelisan tentang kanal teuing atuh editna. Jujur lah. Bisa teu tampil apa adanya. Gitu. Tawarkeun teu gagasan nu alus tuh ya. Oke lah butuh lah alat perangkat. Da GU kan kudu aya nu sponsoran atuh. Begitu barudak kan kudu hirup. Bahwa di politik teh ekosistemnya kan aya barudak. Betul. Aya Garut Update, aya nu Bapak. Kan kudu harirup. Onang atuh para politisi bayar. Da kudu harirup barudak teh kudu bayar listrik. Kudu ararudut. Cing ngarti politisi. Berarti lamun anu diondang ka dieu. Oh iya atuh DP gitu can aya DP masih teu moal kalason. Da maneh teh kudu bayar listrik, bayar barudak. Kudu bayar kuota. Ya wajar, da ekosistemna barudak aya gitu. Artinya biarkan publik yang menguji. Yang tadi ya. Cing jujur, sok ideuna apa gitu. Lain ya punten ya, misalnya heuh lah da ngesebal nyahoeun lah. Wadul teh katingali lah. Ari ngeditna foto tarik teuing mah Pak. Ya. Nyahoeun lah. Gitu 3 kali ngedit tadi kan dikepias sih beungeut. Nyahoeun lah. Gitu. Lu pakai filter segala macam. Nyahoeun. Teu butuh sok solusi. Masyarakat ayeuna keur berjuang ngalawan takdir hirup. Masyarakat keur tarung ngalawan nasib. Butuh nu mingpin kaluar tina kondisi hirup nu peurih boy. Sedih. Kayak konklusi nih terakhir mungkin ada closing statement berarti ya. Ini enggak mungkin pertama juga untuk para sobat GU yang nonton nanti Garut Memilih. Pesan apa sih buat mereka yang ketika misalnya mereka ingin memilih atau menentukan nanti, karena kita mungkin ada waktu beberapa bulan lah sampai nanti ada penentuan kira-kira apa sih yang memang harus mereka lakukan gitu sebelum nanti akhirnya menentukan si A, si B, si C gitu kan. Karena kalau misalnya soal gimmick kan emang bisa jadi termakan juga gitu kan akhirnya gitu kan. Kira-kira seperti apa? Kalau tadi juga kita pesan buat politisi jeung para calon harus jujur. Dan publiknya kudu pasti jujur. Itu nanti di akhir. Itulah buat si para pemilih calon pemilih lah. Ya kan si publik kan dia pesan ke politisi jeung kayak itu. Saya ulah sakaingat. Berarti kan kita juga berpesan ke para pemilih. Artinya para calon pemilih juga bisa jujur. Ningali ieu kabeh teh. Gitu. Artinya si pemilih dapat linter lah. Teu melang-melang teuing kami mah. Da kami nganggap para penonton GU. Sobat GU. Aduh, tiga sobat padi itu namanya aing gimana. Sobat GU. Ya pasti kelompok masyarakat terdidik. Ya. Artinya cara memilih itu pasti boga sudut pandang. Boga sudut pandang di mana butuh kriteria pemimpin tadi. Tadi kan sedikit sudah terarahkan. Artinya masyarakat cerdas mah tercukup abdi yakin gitu. Cara milihna lain dibeli. Lain gara-gara dibere udud gitu. Lain gara-gara dibere naon gitu. Itu bisa jujur gitu. Karena itu tanggung jawab hirup milih pemimpin dah. Bukan hanya sekedar ini mah karena ritual 5 tahun nu milih enggak. Kata siapa milih tadi tanggung jawab. Bukan hanya sekedar pemimpin yang minta dipertanggungjawabkan. Rakyat pula. Pemilih pun dipinta pertanggungjawaban. Karena memilih pemimpin yang salah, cilaka sararea kan bukankah itu juga akan diminta pertanggungjawaban? Sebagai manusia beragama, gitu. Kata siapa? Pemimpin
bahwa akan dipinta pertanggungjawaban. Bukankah yang memilih pemimpin pun akan dihisab? Kata siapa? Gitu. Ya. Artinya ketika mungkin sebagai pemilih anu bangsatna misalnya, puntennya para koruptor milih para koruptor kumaha tah? Sarua. Ya. Jadi kudu oke nya. Nanti juga insya Allah mungkin kan karena si Garut memilih juga hadir itu untuk PDKT dengan calon gitu. Beberapa bakal calon atau mungkin juga calon sudah ditetapkan. Jadi nanti juga teman-teman bisa menjadikan Garut memilih, konten Garut memilih itu juga sebagai salah satu rujukan gitu. Mungkin tayanya bisa dijadi pertanggungjawabkeun nya insya Allah gitu sebagai salah satu media referensi yang ngebuka, karena mungkin kan jelema teu bisa ngan seukur ningali tina foto anu diedit 3 kali gitu kan teu apal eta teh naon kan teu bercerita isinya seperti apa gitu. Keur mah dina baligo terus make deui skincare baligo di skincare urang wareng urang puas tambahan naon deui Bang, pesan ya closing statement lah. Iya bahwa sebuah keharusannya dan masyarakat mah dipimpin jeung terpimpin. Dipimpin dan memimpin. Sarua kebutuhan secara biologinya, kebutuhan lapar jeung dahar teh menutupi kebutuhan itu. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial ya kudu boga pamimpin. Pardu makanya dalam istilah ilmu fikihnya ada istilah pardu apalah gitu ya. Memilih pemimpin. Bahkan harus taat kepada pemimpin. Gitu. Mun anu milih jeung nu dipilih da bener. Atuh ari nu jahat mah nya aya boga dosa nya pasti we. Sahana, ya. Itu dah aing katipu milih mana. Anjing sia kana neraka mah baik. Dong gitu. Gitu artinya bahwa ada tanggung jawab gitu. Ya. Bukan hanya tanggung jawab mereka yang kita pilih, tapi kita sebagai pemilih juga punya tanggung jawab. Artinya cing asak-asak milih. Gitu. Dipertimbangkan dengan logis, dengan sok atuh tingali pisina naon gitu, misina da naonnya katingali lah bakal tina obrolan jeung realitas nu aya teh cek masyarakat ge lamun bener udah bakal nganyakeun masyarakat ge lamun si pamimpin boga statement alus boga visi alus cek saha cek masyarakat teu dinyakeun da bakal dinyakeun ku masyarakat oge lamun nepi kana rasana cek masyarakat bener eta diomongkeun ku pamimpin sebenarnya urang butuh pamimpin ciga anjeun bahkan dibela pasti ku masyarakat oge cara ningali na pamimpin eta di mana di Garut Update Garut memilih di Garut memilih artinya kieu maneh ngametek kudet kudu update lamun teu update nya kudet konsekuensina gitu teu gaul maneh lamun teu nyaho GU jeung Garut memilih kamana wae lamun embung kalau nggak mau salah memilih Bupati Garut tonton Garut memilih tah ieu channel Lala Joana mun boga kuota lamun eueuh kuota menta ka calon bupati. Oke. Atau di dia we ka hotspot. Gimana Om? Terakhir karena kita juga pengen minta bocoran tuh saeutik kan ama manusia politik ya di Garut yang kenal dengan beberapa calon bupati atau juga beberapa partai politik. Kira-kira dari sekarang kan kalau kemarin kan geus katingali partai ieu jeung partai ieu di Garut itu bakal muncul berapa calon? Maksimal kelihatannya 4 pasangan kelihatannya. 4 pasangan. Maksimal ya. Apakah kolaborasinya bakal tetap sama? Masih mungkin. Abdi ngelihat PKB dengan PKS lagi atau apa kayak gitu. Politik dinamis. Artinya mungkin ada peta pilpres, ada peta yang kemarin. Kan koalisi yang kemarin juga masih berkoalisi. Para PKS, Gerindra, kemudian Nasdem, kan partai koalisi pengusung Pak Rudi sama Pak Helmi. Apakah koalisi isi masih berlanjut? Atau ada babak baru dalam perkoalisian? Bocorannya ya bocoran. Ya menarik lah. Artinya pros ini cukup dinamis. Masih bakal ada 5 calon kira-kira di awal? Enggak. 5 calon gimana maksudnya? Bakal ada berapa calon nih dari partai politik? Sejauh ini kalau lihat Golkar kan masih konvensi.
Golkar mau Golkar kan mau ke siapa ya, juga belum ditentukan kan ini apakah kita publik kan menunggulah kira-kira. Golkar Golkar mau merekomendasi siapa? Golkar kan partai paling tua lah. Sampai saat itu belum ada yang diusung satu partai terbatas ya? Belum ada. PDI juga masih terbuka. Karena PAN. kader-kader partai yang hari ini mencalonkan kan masih relatif terbatas. Ya, kebanyakan di luar partai. Adanya yang konvensi makanya membuka pendaftaran juga kan. Pendaftaran, formulir dan lain perlu berpendaftaran. Itu ya terbuka gitu. Bisa ada renterek nyalon bupati. Cocok ya Dani jeung si Elpa. Anjir. Karena berarti bakal serunya, bakal ramainya. Seru lah, masih dinamis kalau abdi ningalina. Maksimal ya 4-3 tuh masih memungkinkan. Apalagi kalau independen misalnya lolos administrasi, misalnya partai 2-3 pasangan tambah koalisi independen sangat mungkin bisa sampai 4 gitu. Artinya soklah ada aya pilihan gitu. Oke, siap A. Terima kasih atas waktunya A. Pan, silakan Pan. Seru. Sobat Geo, seru episode opening itu, Bang. Menuju Pilkada Garut Memilih di Garut Update. Jadi teman-teman Sobat GU tonton episode selanjutnya karena insya Allah kita akan memberikan referensi dan tentu juga sampai full ini dari Bang Alpas banyak petuah dan quotes-quotes bisa jadikan story itu Bang. Tapi yang paling inti karena Garut ini bukan sebatas kota, bukan sebatas kabupaten, lebih daripada itu melibatkan perasaan, cek pede baik mah. Jadi kudunya kalau lebih daripadanya tunjukkan di kontestasi pilkada nanti calon pemimpin Garut dan bupati itu seperti apa. Satu saja buat teman-teman yang anak muda, tolong harus referensinya dengan logis memilih itu.